Kembali lanjutkan perbincangan. Masih menyambung tadi yang disampaikan oleh Bang Ferry. Bang Ferry katakan jangan kepancing emosi sama Irak. Memangnya Irak ini suka mancing-mancing emosi gimana sih Bang Ferry? Ya pasti dalam permainan sepak bola itu pastilah ya, selalu ada itu ya. Saya rasa yang penting itu kan saya jangan terpancing emosi, apalagi tadi kan kita paling banyak dapat kartu ya. Jadi Ya. saya rasa ini pelajaran juga. Saya rasa coach sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Ya baik, artinya juga Coach Firmansyah butuh kematangan emosi dari para pemain. Nggak kepancing sama pemain lawan sehingga kemudian malah merugikan diri sendiri begitu kan atau merugikan tim dengan adanya kartu kuning, kartu merah dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dihadapi oleh para pemain ketika dicoba dipancing emosinya oleh tim lawan ini? Jadi kita harus sabar ya, kedewasaan kita bermain bola yang baik. Sabar dan kita fokus, itu kuncinya. Karena kalau kita terpengaruh, akhirnya kita konsentrasi juga hilang, main bola juga hilang, semua hilang. Yang ada hanya emosi dan akhirnya kartu dan merugikan untuk tim. Kuncinya kita sabar dan fokus di pertandingan itu dan bisa memenangkan pertandingan itu. Baik, tapi yang namanya fokus ini erat kaitannya juga dengan stamina dari para pemain. Kalau kemudian terkuras, apalagi ketika seperti berhadapan dengan Uzbek pada saat itu, kondisinya tertekan terus. Itu bukan hanya stamina yang kemudian tergerus, tapi juga emosi ini bikin kemudian para pemain kita Hilang fokus. hilang fokus semuanya. Jadi Ya. memang kemarin lawan Uzbekistan karena mungkin depresinya lebih tajam ya, lebih kuat. Jadi mungkin itu tidak bisa lepas dari tekanan dari Uzbekistan. Itu mungkin kemarin tuh Indonesia tidak bisa keluar dari tekanan Uzbekistan. Akhirnya yang terjadi ya tadi itu. Akhirnya kecolongan kita. Ya, mengeksploitasi para pemain kita dengan upaya memancing emosi gimana Mas kita pandangannya pada hari ini? Ini yang agak saya takutkan kalau jadi terkesannya rasis nih kalau saya ngomong gini. Terkesannya adalah kalau kita berhadapan dengan lawan-lawan yang ada di ras timur tengah sana, mereka emang kebiasaan selalu memprovokasi lawan. Oke. Bukan cuma kita, siapapun ya, Jordania main contohnya, ada yang guling-gulingan lah, kemudian Uzbekistan jadi ikut-ikutan kemarin. Praktis dalam 5 pertandingan yang sudah kita mainkan hanya melawan Australia yang benar-benar mereka bermain sportivitas tinggi walaupun mereka tertinggal ya. Jadi ini yang saya takutkan, sedangkan kita sendiri kan pada saat ditekan oleh lawan, diprovokasi oleh lawan, ada aja gitu loh tangan yang nyentil segala macam. Dan sekarang itu VAR itu kan bekerja dengan sangat sangat teliti sekali ya. Iya, iya. Tidak terlihat oleh kita, Betul. tidak terlihat oleh wasit di lapangan, tapi terlihat karena diulang-ulang oleh ruang VAR, jadinya terlihat dan bahkan keputusan itu bisa 2 menit sesudahnya. Ini yang harus kita hati-hati. Contohnya adalah pada saat kita kena penalti melawan Qatar ya, itu kan kita tidak melihat bahwa tangannya Rizky Ridho ke belakang, tapi kan pada saat VAR diperlihatkan memang ada kesalahan dari Rizky Ridho. Juga kemarin pada saat dia terkena kartu merah, kita seperti melihatnya dia menghalau bola ya, tapi ada straight leg yang dia belokkan kakinya, itu hanya bisa terlihat oleh VAR. Nah, hal-hal seperti ini. Kemudian Hubner kemarin, dia jengkel atau gimana seperti seolah-olah mau menendang. Untung nggak kena kartu ya, kalau kena kartu kan bisa bahaya di pertandingan ini ya. Ada gerakan keduanya. Jadi itu yang benar-benar kita harus sabar untuk menghadapi lawan. Walaupun kita ditekan, saya pikir sih sejauh kedudukan masih kosong-kosong ya, masih ada untungnya kita bahwa kita tidak ketinggalan, itu yang paling penting. Dan kita kan contohnya lawan Qatar kita ketinggalan, kita tidak bisa mengejar ketertinggalan. Lawan Uzbekistan juga. Tapi kan di 3 pertandingan lainnya kita selalu unggul. Itu yang harus kita lakukan. Unggul terhadap lawan. Karena Thailand pun bisa unggul atas Irak ya. Walaupun Irak kemudian memperbaiki diri di babak kedua, lebih menekan Thailand. Tapi mereka sudah ketinggalan duluan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saya pikir. Artinya kita harus menjaga gawang kita supaya tidak kebobolan lebih dulu, Iya, supaya kita unggul lebih dulu, jangan lawan duluannya lebih unggul. Secara psikologis Coach Herman, apa yang dirasakan oleh pemain kalau kemudian kondisinya tertinggal? Itu kita pertama sabar kita. Jangan buru-buru, jangan cepat melepaskan bola, sabar, ikut dari instruksi dari pelatih. Karena kalau kita buru-buru terjadi main bola akhirnya ngawur lah, tak kemana. Tujuan yang ke depan akhirnya kita serang balik, akhirnya kebobolan lagi. Kuncinya sabar, memainkan bola sebanyak mungkin untuk penetrasi ke depan lebih baik. Saya rasa kita bisa. Baik, kalau kita lihat juga pada pertandingan sebelumnya, begitu salah satu hal yang merugikan kita adalah gol dari Pratama Arhan, gol bunuh diri pada saat itu. Nah itu kurangnya komunikasi mungkin juga karena emosi juga. Karena mungkin emosi, hilang turun konsentrasinya, ya komunikasi goalkeeper dengan with defender itu nggak berjalan, akhirnya terjadi ya mungkin menurunnya dari konsentrasi itu. Karena kita kecolongan pertama, mulai turun kan, drop itu. Jadi akhirnya ya udah semuanya kacau jadinya. Baik, kalau Mas kita bilang Bang Ferry jangan sampai kemudian kita kondisinya tertinggal duluan. Artinya penting juga bagaimana kemudian kinerja Hernando Ari nanti untuk bisa menjaga gawang kita. Penilaian sebagai sesama kiper Bang Ferry terhadap kiper Hernando, Bang Ferry.
Saya rasa kiper Hernando ini kan dia sudah membuktikan ya bahwa dia itu sudah apa ya, sudah di level atas lah kalau saya bilang lah ya. Apalagi dia juga punya mental juara ya. Saya rasa Hernando mungkin malam ini saya rasa mungkin dia yang turun malam ini. Bagian dari komunikasi terjadi kemarin itu ya itu miss banget ya. Saya rasa itu mungkin sudah bisa diatasi sama pelatih ya. Mungkin kan di situ kan ada pelatih kiper apa yang harus dilakukan di situ. Dan di situ kan pasti diulang lagi videonya di mana terletak kesalahan seperti itu. Dan saya rasa Hernando, saya rasa dia memberikan yang terbaik buat bangsa kita ini. Saya rasa dia bisa membuktikan malam dan semoga dia tidak kebobolan malam. Di mata Bang Ferry, apa sih kemudian kelebihan dari Hernando Ari ini, Bang Ferry? Dia kelebihannya, dia berani ya. Goalkeeper itu intinya adalah keberanian. Keberanian itu banyak ya dalam dia 1 lawan 1, dalam dia berani keluar, dan dia intinya dia berani ya. Terus pegang bolanya dia bagus, build up-nya dia bagus ya. Walaupun di pressure dia tetap dia percaya diri. Kalau saya nilai Hernando adalah keberanian dia, itu yang saya salut. Keberanian dia dalam keluar itu yang dan itu yang mahal. Itu yang mahal, keberanian dari Hernando Ari. Ya. Sebagai pelatih kiper, Coach Firmansyah melihat yang sosok yang satu ini. Sosok satu ini Hernando sudah mumpuni ya. Artinya dia dari pengalaman sudah banyak ya. Punya speed reaction goalkeeper bagus ya. Keberanian dengan perhitungan. Artinya keberanian bukan sembrono, tapi keberanian dengan perhitungan yang matang dari seorang sosok Hernando ya. Timing keluarnya pada saat dia bagaimana dia harus 1v1 ketemu 1 lawan 1, bagaimana dia harus sip goalkeeper ya, dia punya semuanya dan pengalaman itu yang dia membuktikan. Mudah-mudahan hari ini dia bisa mengembang itu, bisa dia mengatasi melawan Irak. Baik, para pemain ini Mas Gita merasa aman bermain, merasa saling yakin satu sama lain kalau kipernya di belakang ini oke menurut mereka. Dan juga kalau kaptennya ini kemudian oke. Tapi kita kehilangan sosok kapten itu, Rizky Ridho, Mas Gita. Tapi saya pikir kalau Rizky Ridho nggak terlalu seperti kita kehilangan Rafael Struijk ya. Artinya kan Komang Teguh juga sudah bisa bermain kembali. Hubner juga bisa main di tengah. Hubner kan versatile ya. Dia bisa main di midfield, dia bisa main sebagai center back tengah atau center back kiri. Kemudian ada Ferrari di kanan. Jadi mungkin kekurangannya adalah sang kapten yang nggak ada. Tapi kan lini belakang juga ada jaminan. Kemudian kalau kita bicara Hernando Ari kan juga ada rasa aman bagi pemain pada saat Hernando Ari ada di bawah gawang. Karena dia shot stopper yang bagus. Bola crossing itu bola makanannya dia yang selalu bisa berhasil dia tangkap. Kalaupun bisa dibilang kekurangan, nggak tahu menurut Bang Herman atau Ferry gimana. Ini kiper kurang cerewet ya sama teman-temannya ya. Idealnya seperti apa kalau menurut Mas Gita? Kalau kiper tuh kan harus cerewet ya, harus marah segala macam. Kemarin kan dia waktu gol bunuh diri itu dia hanya seperti menggerutu aja, jadi nggak marah, nggak kesel, nggak marah, dan berkali-kali kan kalau ada kecolongan dari rekan-rekannya dia bukan penjaga gawang yang yang meluapkan emosinya buat rekan-rekannya gitu. Itu penjaga gawang kan kadang-kadang harus punya keberanian untuk ngomel gitu ya. Itu yang mungkin agak kurang dari Hernando. Itu aja, tapi kalau secara permainan dia oke. Harus cerewet memangnya, Coach. Menurut saya itu karakter kiper beda-beda ya. Iya, betul. Kayak mungkin Peters Michael dulu dia di MU dia harus banget begitu. Terus ada yang orang sosok yang diam tapi perhitungan yang matang. Mungkin ini salah satunya Hernando ya. Perhitungan yang matang, timing, insting naluri dia dengan teman sudah kompak gitu. Jadi ada chemistry. Ada chemistry-nya. Jadi nggak ada masalah juga kalau menurut saya ya. Jadi setiap kiper beda-beda kan, kayak kiper David Seaman dulu Arsenal ya, mereka tidak banyak. Ada yang Peters Michael dulu MU ya. Beda-beda kiper. Tapi ini chemistry-nya antara kiper dengan goal player dengan defender udah oke. Oke, Bang Ferry juga punya catatan mungkin harus cerewet kalau kata Mas Gita. Kiper yang ini kurang cerewet. Gimana Bang Ferry? Kalau cerewet itu sudah pasti ya, tapi kapan kita harus cerewet? Pada saat kita cerewet itu pada saat kita organisasi, pada saat kita hilang bola. Nah, bagaimana kita suruh pemain 4 belakang kita itu, ayo geser apa semua, itu memang harus cerewet gitu. Pada saat juga kita pegang bola ya, disitulah kita mengatur kita punya tempo napas lagi ya. Jadi pada saat cerewetnya itu pada saat kita tertekan seperti itu. Jadi memang benar kata senior tadi Bang Hermansyah. Jadi tipikal kiper ini banyak beda. Ada yang bisu sama sekali, tapi bagus penampilannya. Ya banyak. Ya saya setuju itu. Jadi tipikal beda. Ya seperti itu ya. Jadi dia bisu sama sekali, tidak pernah ngomong sama sekali. Tapi ketika dia di lapangan dia bagus penampilannya. Jadi
ya saya rasa ya betul kata Bang Hermansyah tadi, ya ada banyak tipikal kiper kita ini, ada yang cerewet, ada yang benar-benar walaupun apa 90 menit itu cerewet terus, ada juga. Atau Mas kita jangan-jangan karena memang sudah yakin dengan kemampuan dari para pemain barisan pertahanannya. Iya, kadang-kadang di dunia pekerjaan kan gitu. Pokoknya saya yang akan melakukan segalanya, kadang-kadang ada gitu. Jadi ya sudah, itu tanggung jawab saya segala macam gitulah. Itu tadi ya saya kadang-kadang suka mikir, ini Hernando kapan ya marahnya ya. Tapi kayak Mbak Putri juga bilang, yang penting udah chemistry-nya ada antara goal player. Sekarang kan bukan goalkeeper lagi, goal player. Betul. Jadi goal player tuh dia bisa menjadi seorang stopper libero. Kalau bukan zaman goalkeeper hanya stay di gawang saja. Sekarang namanya goal player. Jadi dia bisa bermain catching, tangkap bola, build up-nya harus bagus ya. Terus counter attack-nya harus bagus. Baik. Jadi yang tadi bilang chemistry-nya udah chemistry, ada. itu dia. Chemistry, kecocokan antara satu sama yang lain. Itu yang kita lihat dari Timnas U23. Dan juga kita harapkan bisa kembali ditunjukkan. Karena memang banyak sekali materi Timnas U23 kita yang sudah bersama-sama di Timnas Senior. Sehingga ketika mereka ada di lapangan sudah saling tahu maunya satu sama lain. Dan juga yang kita lihat salah satu efek positifnya adalah para pemain ini kemudian daya jelajahnya luar biasa. Ada di mana-mana kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, tapi setelah jeda nanti juga Ken Ane punya data fakta menarik mengenai Timnas U23 kita. Silakan Ken Ane. Betul sekali Putri Viola, usai jeda pemirsa, saya dan kami Apa Kabar Indonesia Malam akan hadirkan untuk Anda data, fakta dengan bentuk grafis dan visual yang tentunya akan membuat Anda membayangkan bagaimana kira-kira line up nanti yang akan dibawa oleh Timnas U23 Indonesia melawan Irak. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda.